Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana biasa setiap hari Rabu kita bersama-sama menggumuli kebenaran firman Tuhan. Dan untuk hari ini bersama-sama kita akan menggumuli merenungkan tentang tema bersahabat dalam firman. Tema ini dibuat dalam rangka Hari Doa Alkitab yang selalu jatuh pada minggu pertama bulan September. Karena itu pada malam hari ini pemahaman Alkitab kita akan menggumuli tentang tema bersahabat dalam firman sesuai dengan tema Hari Doa Alkitab. Karena itu mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk masuk dalam Hari Doa Alkitab ini. Dan sebelumnya biarlah kita mendengar persembahan pujian untuk mempersiapkan kita semua masuk dalam pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum bersama-sama kita masuk dalam pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sumber kehidupan kami, bersama-sama kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus pada hari ini untuk menaikkan syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Engkau memelihara, menjaga kami sampai hari ini. Saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami duduk diam di hadapan-Mu untuk mendengar, merenungkan, menggumuli kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa kepada-Mu kiranya Roh Kudus berkenan menolong kami untuk mengerti, memahami, dan meyakini
serta memberi kemampuan kepada kami untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sendiri Tuhan sucikan dan kuduskan, penuhi dengan hikmat dan kuasa dari surga, sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami mohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita pada hari doa Alkitab pada hari ini, yaitu bersahabat dengan firman Allah. Kalau kita berbicara tentang bersahabat, relasi persahabatan sekarang ini sedang digelorakan, sedang disampaikan dalam kehidupan sekarang ini. Kenapa demikian? Karena kita menyadari bahwa persahabatan sesuatu yang sangat penting. Bahkan ketika kita menghadapi bencana, menghadapi masalah, menghadapi situasi yang sulit, baru kita menyadari kita butuh orang lain. Kita butuh perhatian orang lain, kita butuh pertolongan orang lain. Bahkan ketika terpuruk pun kita juga membutuhkan orang lain untuk bisa dimengerti, bisa dibangkitkan. Nah dengan demikian sebenarnya dengan situasi sekarang ini pandemi COVID-19 pun menyadarkan kepada kita bahwa kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan pertolongan orang lain untuk mengatasi segala masalah pergumulan saat ini. Nah karena itu justru persahabat inilah yang sekarang ini sedang digelorakan supaya kita boleh menjalin relasi satu dengan yang lain untuk bersama-sama menghadapi tantangan hidup yang semakin lama bukan semakin ringan tetapi semakin berat. Entah itu persahabatan dalam lingkup yang sangat kecil, dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat sekalipun. Kita membutuhkan orang lain, kita butuh kerjasama, kita butuh relasi yang baik. Karena apa? Karena kita menghadapi masalah yang sama, pergumulan yang sama dalam hidup ini. Karena itu kepedulian satu dengan yang lain, dukungan satu dengan yang lain, itu akan menolong kita. Persahabatan yang kita bangun itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Nah, tema menjadi sahabat itu menjadi berita utama dalam Alkitab. Persahabatan itu menjadi tema utama dalam Alkitab. Dan ini perlu kita pahami bersama dalam hari doa Alkitab pada saat ini. Kenapa tema ini diangkat? Karena memang situasi kondisi sekarang ini mengajak kita kembali merenungkan bahwa persahabatan itu menjadi sangat penting dalam menghadapi kehidupan yang semakin berat. Nah, karena itu bersama-sama mari kita melihat dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 15. Injil Yohanes 15 ayat 15 mengatakan demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Dari ayat ini jelas sekali bahwa Tuhan Yesus menganggap kita sebagai sahabat. Tema persahabatan itu menjadi tema yang sangat sangat mendasar dalam seluruh pemberitaan firman Tuhan. Bahkan dalam teks ini juga Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Nah, tema ini menginspirasi kepada kita untuk membangun persahabatan dengan Tuhan, dan juga persahabatan dengan siapapun. Tema persahabatan ini menjadi tema yang sangat penting. Nah, karena itu mari kita menelusuri tentang tema persahabatan ini dalam Alkitab kita. Kalau Tuhan Yesus sendiri telah menyebut kita sebagai sahabatnya, maka dikatakan tidak ada lagi rahasia di antara sahabat. Di sini katakan, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Tidak ada lagi yang disembunyikan di antara sahabat. Sehingga dengan demikian kalau kita menjadi sahabat Tuhan, maka tidak ada yang tersembunyi di antara kita dan Tuhan. Ada hubungan yang begitu akrab, begitu intim.
Dan itu ternyata akan membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan. Demikian juga ketika kita bersahabat dengan sesama kita, tidak ada dusta di antara kita, maka itu akan membawa sebuah kekuatan yang disatukan menjadi luar biasa. Nah baik, mari kita masuk dalam penelusuran tentang persahabatan. Kalau kita berbicara tentang Alkitab, berbicara tentang firman, di situ ada persahabatan. Persahabatan dalam arti menjalin relasi dan potensi bagi kebaikan bersama seluruh ciptaan. Dan itu bergema sejak halaman pertama Alkitab. Jadi sejak halaman pertama, kitab pertama, pasal pertama di dalam Alkitab kita, itu sudah berbicara tentang sebuah relasi. Sebuah relasi yang begitu luar biasa, relasi antara Tuhan dan ciptaannya. Sebagaimana kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 29. Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 29 saya akan bacakan demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, dari sini kita melihat bahwa Allah menciptakan manusia. Dan Allah menciptakan manusia tidak sekedar menciptakan, manusia menciptaan yang luar biasa, yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Kenapa? Karena manusia diciptakan untuk rupa dan gambar Allah sendiri. Manusia diciptakan untuk rupa dan gambar Allah sendiri, dan ini mengandung sebuah makna yang luar biasa. Dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut rupa gambar Allah itu menunjuk kepada sebuah rancangan tujuan Allah menciptakan manusia. Supaya manusia di dunia ini, manusia yang diciptakan Allah itu mencerminkan, menghadirkan gambar Allah dalam kehidupannya. Jadi tugas manusia di sini kita lihat bahwa Allah menciptakan manusia bukan sekedar menciptakan, tetapi supaya melalui keberadaan manusia ini gambar Allah itu dinyatakan dalam hidupnya. Yang berikutnya kita lihat bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan mereka laki-laki perempuan itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah tidak hanya laki-laki saja, tetapi perempuan juga diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Itu artinya laki-laki perempuan punya kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Mereka sejajar di hadapan Tuhan. Masing-masing diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, dan masing-masing punya tanggung jawab yang sama. Supaya melalui kehidupan laki-laki perempuan, kehidupan manusia, gambar Allah itu dinyatakan. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat bahwa ini menjadi sebuah pemahaman yang perlu dihayati bersama. Dan setelah Allah menciptakan manusia itu, berfirmanlah Allah bahwa Allah memberkati mereka. Jadi dari sini kita lihat bahwa Allah menciptakan manusia dan memberkati manusia. Di sini kita lihat bahwa Allah memberkati manusia. Allah menciptakan kehidupan dan memberkati kehidupan. Dari sini kita bisa lanjutkan, ketika Allah memberkati mereka, barulah Allah berfirman. Beranak cuculah bertambah banyak, berkuasalah, taklukkanlah. Itu artinya bahwa Allah mengajak manusia bersama-sama dengan Allah mengelola alam semesta ini. Dan itu dilakukan untuk demi kebahagiaan, demi kehidupan manusia. Nah itulah persahabatan, itulah relasi yang Allah bangun, mengajak manusia untuk bersama-sama dengan Allah mengelola alam ini, mengelola hidup ini untuk kehidupan manusia. Jadi dari sini kita lihat bahwa firman Allah sejak halaman pertama, kitab pertama, itu sudah berbicara tentang persahabatan, relasi, bagaimana Allah sang pencipta
berkenan mengajak manusia untuk bersama-sama membangun hidup ini, mengelola hidup ini demi kehidupan manusia, demi kehidupan bersama, demi kehidupan ciptaan ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari sini kita bisa melihat itulah berita yang perlu direnungkan tentang persahabatan. Dan kita tahu bahwa ketika manusia mengelola alam ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan kehendaki, maka semuanya menjadi Eden. Semua akan menjadi sangat indah ketika itu dikelola bersama-sama dengan Allah. Mereka tidak ada dusta di antara mereka, tidak ada kebohongan di antara mereka, tidak ada yang disembunyikan di antara mereka. Ketika manusia dan Allah bersama-sama mengelola alam ini, maka Edenlah yang terjadi. Mereka tinggal di Taman Eden, mereka mengelola dengan penuh dengan kebahagiaan. Tetapi kita lihat di dalam halaman berikutnya dalam kitab Kejadian, kita tahu ternyata persahabatan yang sangat intim, persahabatan yang sangat baik antara manusia dengan Allah, manusia dan manusia, di mana laki-laki dan perempuan. Ketika persahabatan ini terjalin dengan baik, itu membawa Eden, kehidupan yang penuh dengan damai. Tetapi ternyata ada ancaman di sini. Ancaman persahabatan, dan kita tahu ketika persahabatan itu ada gangguan, ketika persahabatan itu rusak, ketika persahabatan itu retak, maka memunculkan berbagai macam hal. Kita tahu di dalam Alkitab, sepanjang Alkitab kita membaca, ketika relasi manusia dengan Tuhan, persahabatan manusia dengan Tuhan, persahabatan antar manusia terganggu, ada masalah, maka terjadi dampak yang sangat mengerikan. Kita bisa melihat ketika relasi manusia dengan Tuhan menjadi rusak, ketika manusia tidak lagi menganggap Allah, manusia menuruti keinginannya sendiri dengan makan buah yang dilarang Tuhan. Maka kita tahu sejak saat itu persahabatan mereka menjadi rusak, putus, dan mengakibatkan penderitaan bagi manusia. Dan bahkan tidak hanya penderitaan, membawa dampak yang begitu mengerikan. Mereka harus diusir dari Taman Eden. Eden tidak ada lagi dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena persahabatan telah rusak. Dari sini kita bisa melihat. Demikian juga kita melihat persahabatan, relasi antara dua kakak beradik Kain dan Habel. Mereka berdua sebagai kakak dan adik, mereka hidup bersama. Tetapi apa yang terjadi ketika di antara mereka ada iri hati, ketika Kain iri hati kepada Habel, maka persahabatan, hubungan, relasi yang baik menjadi rusak karena iri hati, kecemburuan, maka terjadilah pembunuhan. Dari sini kita bisa melihat ketika persahabatan terganggu, ketika persahabatan terciderai, maka terjadi masalah. Demikian juga ketika manusia semakin hari bukan semakin baik untuk membangun relasi bersahabat dengan Tuhan, maka justru menimbulkan malapetaka bagi kehidupan manusia. Kita bisa melihat ketika umat Tuhan memberontak kepada Tuhan, menciderai persahabatan relasinya dengan Tuhan, maka bencana muncul, wabah penyakit muncul, mereka dijajah, bahkan dibuang ke tanah perbudakan dan selanjutnya. Ini menunjukkan kepada kita ketika persahabatan itu rusak, maka berdampak kepada kerusakan hidup, berdampak kepada masalah yang begitu luar biasa. Yang berikutnya kita lihat, walaupun relasi manusia, persahabatan manusia dengan Allah itu rusak, dan itu semua karena ulah manusia yang ingin melawan, memberontak kepada Allah, menciderai persahabatan dengan Allah. Tetapi kita lihat di dalam bacaan kita, Allah tetap setia dalam persahabatan. Allah senantiasa memprakarsai untuk pulihnya persahabatan, pulihnya relasi. Maka panggilan pertobatan kepada umat manusia itu terus digemakan, supaya mereka berhenti memberontak, berhenti berbuat masalah, untuk kembali bersama Tuhan, menjalin relasi dengan Tuhan untuk membangun kehidupan.
Itu Allah tetap setia terus membangun, bahkan mengutus nabi-nabinya, mengutus utusannya untuk membawa manusia kembali menjalin relasi dengan Tuhan. Allah memprakarsai supaya terjadi pulihnya relasi manusia dengan Tuhan. Maka dari sini kita lihat bahwa kehadiran Allah di dalam kehidupan manusia, dalam situasi kondisi apapun, kehadiran Allah bukan untuk menghanguskan, bukan untuk membinasakan, bukan untuk menghancurkan ciptaan untuk manusia, tetapi justru kehadiran Allah itu untuk menyelamatkan dan memulihkan. Maka itulah Allah sang pencipta kehidupan yang menciptakan manusia dan memberkati manusia. Allah yang berkenan mengajak manusia bekerja sama, bersahabat, bersama-sama mengelola hidup ini. Tetapi ternyata manusia telah menciderai persahabatan ini, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan itu membawa dampak yang sangat mengerikan dan bahkan kebinasaan. Tetapi kita tahu bahwa Allah tetap setia dengan persahabatannya. Senantiasa terus mengambil inisiatif, mengambil ide untuk membangun persahabatan dengan manusia, memulihkan persahabatan. Karena Allah tahu, hanya dengan hidup bersama Tuhan, berelasi dengan Tuhan, hanya hidup bersama Tuhan saja, manusia hanya bisa menikmati kehidupan ini, menikmati damai, menikmati berkat dan menikmati keselamatan. Karena pesan persahabatan ini menjadi pesan yang abadi. Pemulihan relasi itu menjadi pesan yang abadi karena itulah inti kehidupan bersama Tuhan, kehidupan bersama Allah, itulah inti kehidupan yang sejati, bersahabat dengan Allah. Nah, bagaimana kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, di sini kita lihat bahwa firman yang adalah Allah sendiri itu mengambil inisiatif untuk datang masuk dalam kehidupan manusia. Untuk apa? Untuk menjalin relasi dengan manusia, memulihkan relasi, bersahabat dengan manusia. Saya akan membacakan Yohanes 1 ayat 14 demikian. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang mau diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari ayat ini kita lihat bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah yang transenden itu menjadi imanen, menjadi manusia bersama-sama dengan kita, diam bersama dengan kita. Itu adalah ide, itulah ada prakarsa Allah untuk membangun relasi, membangun persahabatan dengan manusia. Karena itu di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17, maksud dari kedatangan Allah ke dalam dunia dan menjadi manusia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat Allah menjadi manusia itu dalam rangka untuk kembali memulihkan kehidupan manusia dengan Allah. Persahabatan dipulihkan. Karena apa? Karena Allah tahu persis hanya dengan pulihnya relasi manusia dengan Allah ada kehidupan. Tanpa itu tidak akan ada kehidupan. Maka persahabatan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Pulihnya relasi itu yang menjadi sangat penting. Tetapi itu tidak otomatis. Ketika Allah berinisiatif untuk membangun persahabatan, pemulihan relasi, perlu ada respon dari manusia. Ketika manusia tidak merespon uluran tangan Tuhan untuk membangun persahabatan, pemulihan relasi, kalau manusia tidak merespon maka tidak akan terjadi pemulihan. Maka kerusakan juga akan tetap terjadi. Maka dibutuhkan respon manusia untuk menyambut uluran tangan Tuhan.
Karena Tuhan datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum manusia yang telah merusak persahabatan, mengingkari, mengkhianati persahabatan ini. Tetapi kehadiran Tuhan itu untuk menyelamatkannya, untuk menyelamatkan. Nah karena itu dibutuhkan sebuah kesadaran dari manusia, kesadaran dari kita semua betapa pentingnya menyambut uluran tangan Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan untuk terjadinya pemulihan relasi. Nah dengan demikian kita bisa memahami bahwa seluruh berita dalam Alkitab itu berbicara tentang pemulihan relasi. Karena dengan pulihnya relasi manusia dengan Allah, maka terjadilah kehidupan Eden dirasakan. Ini menjadi pelajaran yang utama dan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah karena itu mari bersama-sama dalam rangka Hari Doa Alkitab ini dengan tema bersahabat dengan firman, bersahabat dengan Allah, maka kita perhatikan Yohanes 15 ayat 4, ayat 5, dan ayat 15 untuk kita perhatikan bersama. Saya akan membacakan Yohanes 15 ayat 4, 5, dan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, dari sini kita bisa melihat Tuhan senantiasa mengambil prakarsa, inisiatif untuk membangun relasi kembali. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini apa artinya? Ini panggilan bagi kita, undangan bagi kita untuk kembali membangun relasi dengan Tuhan. Dan aku di dalam kamu, artinya bahwa kita diajak untuk kembali menjadi sebuah sahabat yang akrab. Hubungan yang sangat intim antara kita dan Tuhan. Karena diumpamakan kita itu seperti ranting dan Tuhan itu seperti pokok anggur, kita rantingnya. Ranting itu hanya bisa hidup dan berbuah kalau tinggal di dalam pokok anggur. Kalau ranting ini dipotong dari pokok anggur, maka dia menjadi kering. Dan itulah gambaran kehidupan manusia yang tidak berelasi, yang tidak bersahabat dengan Tuhan. Maka hidup manusia akan menjadi kering dan itu akan dibuang dan dibakar. Tetapi kalau kita mau merenungkan panggilan dan undangan Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka sebagaimana firman Tuhan bahwa kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika relasi kita dengan Tuhan, ketika persahabatan kita dengan Tuhan itu akrab, ketika persahabatan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan itu dipulihkan, maka kamu akan berbuah banyak. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa manusia diciptakan untuk rupa dan gambar Allah. Maka ketika relasi kita dengan Tuhan dipulihkan, maka rupa dan gambar Allah itu akan nyata, mengalir dalam hidup kita. Sehingga hidup kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Kehadiran Allah dirasakan dalam hidup kita, berbuah banyak. Nah inilah kunci bagi kita untuk bisa bersahabat dengan orang lain. Kita hanya bisa bersahabat dengan sesama kalau kita punya persahabatan dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan itu akan menentukan hubungan kita dengan orang lain. Ketika relasi kita dengan Tuhan pulih, maka itu akan memampukan kita untuk dapat juga membangun relasi, memulihkan relasi dengan orang lain.
Tetapi kalau relasi kita dengan Tuhan belum pulih, mana mungkin kita bisa membangun relasi dengan orang lain. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah karena itu di dalam ayat 15 mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang dia berbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, tema ini kembali mengajak kita bahwa berita Alkitab dari Kejadian sampai akhirnya Wahyu nanti, di mana di dalam kitab Wahyu terjadi langit dan bumi baru. Artinya persahabatan relasi yang sempurna antara kita dan Tuhan dan umat yang lain akan dipulihkan secara sempurna oleh Tuhan. Nah karena itulah mari kita membuka hati ya. Mari kita perlu membuka hati mencari wajah Tuhan untuk menerima persahabatan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Marilah kita membangun persahabatan dengan Tuhan. Kita sambut uluran tangan Tuhan. Kita buka hati kita untuk membangun persahabatan dengan Tuhan. Membangun relasi yang akrab dan intim dengan Tuhan. Sehingga dengan tidak ada lagi rahasia di antara sahabat. Sebagaimana firman Tuhan, sebab hamba tidak tahu apa yang dia berbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, melalui tema hari doa Alkitab ini, kita diingatkan bahwa kehidupan yang sejati, damai yang sejati, pemulihan yang sejati, keselamatan yang terjadi itu hanya terjadi ketika manusia memiliki relasi kembali dengan Tuhan. Ketika manusia relasinya dengan Tuhan dipulihkan. Dan Allah sejak awal senantiasa membangun relasi dengan manusia. Mengulurkan tangan, mengambil inisiatif untuk membangun relasi. Melibatkan manusia dalam karyanya. Dan bahkan Allah datang ke dalam dunia, di dalam diri Yesus Kristus, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di dalam kita, di dalam hidup bersama dengan kita. Supaya mereka yang menyambutnya, menjalin relasi dengannya, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah itulah yang terus kita gemakan. Mari kita terus membuka hati untuk menjalin relasi dengan Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup itu, supaya firman yang terus kita gumuli, kita renungkan, kita resapi, kita lakukan dalam hidup ini. Dengan demikian hidup kita ketika dipulihkan dengan Tuhan, kita dimampukan juga untuk bersahabat dengan orang lain. Ketika Allah peduli dengan kita, terus peduli dengan kita untuk menjalin persahabatan dengan kita, biar itu menginspirasi kita sebagai orang-orang atau sahabat-sahabat Tuhan ini. Juga terinspirasi untuk mengambil inisiatif, mengulurkan tangan untuk membangun relasi dengan orang lain, bersahabat dengan orang lain. Sehingga dengan demikian, dunia ini akan dipenuhi dengan cinta kasih yang luar biasa karena hidup dalam persahabatan, relasi yang benar. Nah biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjalin relasi baik secara pribadi maupun bersama dengan Tuhan. Bukalah hati dan tetaplah berelasi dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan tidak akan membuat kita sia-sia. Justru sebagaimana firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih karena Engkau telah berkenan menyatakan kasih kepada kami. Kehadiran-Mu dalam hidup kami membangun kehidupan yang baik, memulihkan dan menyelamatkan kehidupan.
Karena itu biarlah kami menyambut kehadiran-Mu, menyambut uluran tangan-Mu, menyambut firman-Mu dalam hidup ini. Dan biarlah kami senantiasa membuka hati untuk kebenaran firman-Mu, menyambut akan suara-Mu, mendengar akan suara-Mu dan hidup dalam ketaatan. Karena dengan demikian kami akan terus bersahabat dengan Tuhan. Relasi kami dengan Tuhan tetap terjaga. Jauhkan kami dari pemberontakan, ketidaktaatan, karena itu akan menciderai dan merusak persahabatan, relasi kami dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk terus membangun relasi yang baik dengan Tuhan, relasi yang akrab dan intim dengan Tuhan, sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami mohon. Amin.